Jemaat silakan duduk. Shalom jemaat sekalian. Ya, puji syukur atas pemeliharaan Tuhan, tidak terasa kita sudah masuk ke bulan Juni. Ya, awal semester yang kedua yang boleh kita jalani. Betapa kalau kita bisa ada sebagaimana kita ada saat ini, itu semua hanya karya Tuhan semata. Nah, Bapak Ibu sekalian, di bulan Juni ini gereja akan mempelajari tentang kebenaran firman Tuhan dari topik ibadah. Dan pada pagi hari ini, di minggu awal ini, yang pertama kita akan belajar pertama-tama terkait dengan ibadah yang berpusatkan kepada karya keselamatan Allah yang diambil dari Kolose 1 ayat 15 sampai 23 dan juga Ibrani 12 ayat 18 sampai 29. Dan saya memberikan judul yang lebih ringkas, Kristus adalah pusat ibadah dan pusat kehidupan. Nah, karena ada dua perikop, saya hanya akan membacakan untuk kita semua. Dari Kolose 1 ayat 15 sampai 23, nanti Ibrani 12 ini akan menjadi perhatian kita di sepanjang khotbah. Mari kita buka terlebih dahulu Kolose pasal pertama ayat 15 sampai 23. Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yaitu Yesus Kristus, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah diberitakan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku, Paulus, telah menjadi pelayannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terus saya akan memulai penguraian di pagi hari ini dengan sebuah pertanyaan. Saudara, selama saudara hidup sebagai orang Kristen, pernahkah saudara bertanya kepada Tuhan atau mungkin bertanya kepada diri kita sendiri? Kita bertanya, Tuhan, ibadah seperti apakah yang berkenan kepadamu, Tuhan? Pernahkah kita bertanya secara refleksi kepada diri kita? Kira-kira apakah ibadah yang sudah saya kerjakan selama hidup saya itu berkenan atau tidak ya kepada Tuhan? Ibadah yang sudah kita persiapkan, ibadah yang sudah kita lakukan, apakah berkenan kepada Tuhan? Setiap hari Minggu kita datang kepada Tuhan, apakah Tuhan berkenan dengan keberadaan kita? Atau mungkin sewaktu kita bertanya hal tersebut dan kemudian mencoba menjawabnya, kita bertanya kepada diri kita sendiri dan kita coba jawab oleh diri kita sendiri. Mungkin jawaban dari setiap kita beragam, saudara. Dan kalau kita melihat juga ke media sosial seperti YouTube dan sekarang yang lagi ngetren adalah media TikTok, kita akan menemukan bahwa kenyataan memperlihatkan kepada kita ada banyak gereja dengan berbagai macam bentuk corak ibadah, saudara. Ya. Boleh diaktifkan. Ada ibadah yang tenang,
sunyi, tapi juga ada ibadah yang ramai, penuh sorak-sorai. Dan kalau kita lihat lagi ada ibadah yang hanya menggunakan satu alat musik tradisional, piano atau organ. Tapi ada gereja dengan corak ibadah yang penuh sorak-sorai menggunakan full band, alat musik, seluruh lengkap, saudara. Ada ibadah yang masih menggunakan mimbar, seperti di gereja kita. Tapi juga ada gereja yang sudah tidak ada mimbar, bahkan simbol salib pun sudah tidak ada, hanya panggung dan alat-alat musik dan layar LCD yang besar di belakangnya. Ini kita baru berbicara corak, saudara. Ibadah seperti apakah yang harus kita kerjakan sebenarnya sehingga berkenan kepada Tuhan, saudara? Pertanyaannya adalah kembali, dengan segala hal yang kita lihat di luar sana, baik lewat media sosial maupun yang pernah kita kunjungi gereja-gereja tertentu, kita kembali bertanya, ibadah seperti apakah yang berkenan kepada Tuhan? Nah, saudara, lewat surat Kolose 1 ayat 15 sampai 23 dan juga surat Ibrani pasal 12 ayat 18 sampai 29, kita akan diperlihatkan bahwa ibadah Kristen sejatinya adalah ibadah yang berpusat kepada Allah sebagaimana berpusat kepada Kristus. Jadi Kristus itu adalah pusat ibadah. Kenapa? Kenapa Kristus harus menjadi pusat ibadah? Karena dialah pencipta. Dialah penopang, dialah pendamaian yang memulihkan kita kepada Allah. Jadi Kristus adalah pusat ibadah dan pusat kehidupan orang percaya. Dengan segala corak yang ada, dari gereja mula-mula sampai hari ini, ibadah harus berpusat kepada Kristus dan karyanya. Paulus menegaskan bahwa di dalam Kristus Allah berkenan mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Ini dicatat di ayat 20. Kristus telah mati di kayu salib untuk menebus kita. Bukan dengan emas perak yang sekarang harganya lagi tinggi. Bukan. Tapi dengan darah yang mahal. Supaya apa? Supaya kita berdamai dengan Allah. Jadi dasar dari ibadah Kristen adalah karya keselamatan Kristus yang mendamaikan segala sesuatu dengan Allah. Jadi bukan Allah yang didamaikan dengan kita, kitalah yang dibawa untuk didamaikan pada Allah. Dan itu terjadi karena apa? Karena penebusan Kristus. Ada harga penebusan yang besar sekali, saudara. Dan kata kunci yang perlu kita perhatikan ada di kata mendamaikan atau rekonsiliasi. Yang dalam bahasa aslinya itu apokatalasso, punya pengertian itu pemulihan hubungan yang total, penuh dan tuntas. Enggak ada sisa, enggak ada bekas, tuntas. Jadi sewaktu Allah merekonsiliasi kita dengan dirinya, Allah tidak sekedar melupakan dosa kita, tetapi menghapus sepenuhnya di dalam Kristus. Terus kita adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kita sudah ditebus oleh Tuhan, tapi kita masih tinggal dalam dunia yang berdosa ya. Masih ada kedagingan gitu. Kalau digoda dikit, disenggol dikit, kita bisa marah. Mungkin ada orang-orang seperti itu dan ada kalanya kita saling menyakiti satu dengan yang lain. Tapi karena kita sudah ditebus oleh Kristus, pikiran kita diperbaharui, kita dipanggil untuk mengampuni. Dan kita mengampuni. Tapi karena kita manusia yang hidup dalam daging, seringkali walaupun kita sudah mengampuni, karena luka itu masih ada, ya kalau kita kena pisau kan walaupun sudah sembuh, lukanya masih ada, kita masih ingat. Walaupun mungkin ketika ingat luka masa lalu kita tidak lagi dendam. Tapi kita ingat, dulu dia begini kepada saya. Dan kita sudah mengampuni, itu kita saudara. Tapi sewaktu Allah berbicara rekonsiliasi, Allah bukan sekedar melupakan dosa kita dikatakan. Tetapi ia menghapus sepenuhnya di dalam Kristus. Dan media rekonsiliasinya apa? Darah Kristus.
Dan metode yang dilakukan supaya kita bisa rekonsiliasi adalah kematian Kristus. Dan kalimat ia mendamaikan kamu menekankan pemulihan hubungan pribadi antara kita dengan Allah. Kita dulu musuhan sama Allah. Kita yang berinisiatif memusuhi Allah. Jadi kalau kita sekarang bisa beribadah kepada Tuhan, kenapa? Karena kita sudah mengalami rekonsiliasi dengan Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita bicara ibadah, ibadah bukan berbicara tentang usaha kita untuk mendekat kepada Allah dalam pengertian saya beribadah supaya saya diselamatkan oleh Allah. Bukan seperti itu, saudara. Alkitab berkata dengan jelas bahwa manusia yang sudah rusak total depravity, menurut Calvin, rusak total akibat dosa itu mengakibatkan tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Allah kalau ia tidak ditarik oleh Allah. Maka Paulus berkata di Roma pasal ketiga, tidak ada satu pun yang benar, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Allah. Semua sudah kehilangan kemuliaan Allah. Nggak mungkin bisa datang kepada Allah dengan usahanya sendiri. Jadi ibadah ringkasnya bukan untuk diselamatkan. Kita beribadah kepada Tuhan bukan supaya saya diselamatkan, tidak. Kita beribadah kepada Tuhan karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan tugas kita adalah, natur kita adalah, orang Kristen adalah beribadah, menyembah Tuhan. Itulah kenapa di dalam Alkitab gereja seringkali dijelaskan sebagai apa? Sebagai persekutuan orang kudus yang kita akui dalam pengakuan iman rasuli. Gereja adalah persekutuan orang kudus. Kegiatannya apa? Bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan sesama. Gereja juga disebut sebagai kumpulan orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang Allah lakukan. Dan hari ini itu terjadi di mana? Di gereja, di dalam ibadah. Gereja juga disebut sebagai milik Tuhan. Gereja adalah mempelai Kristus. Jadi sangat jelas bahwa dibentuknya gereja mula-mula adalah supaya orang-orang percaya itu bisa berkumpul, mereka bisa beribadah menyembah Tuhan, saling melayani dan bersekutu, belajar firman dan berdoa kepada Tuhan. Jadi ibadah adalah respon ucapan syukur kita terhadap karya keselamatan Allah di dalam Kristus. Inilah dasar utama mengapa orang Kristen dipanggil beribadah kepada Tuhan. Kenapa kita harus datang beribadah kepada Tuhan? Bukan semata-mata karena status saya orang Kristen, memang saya harus ke gereja. Orang tua saya Kristen, orang tua saya memerintahkan, maka saya harus ke gereja. Bukan. Naturnya adalah karena kita ingin bersyukur. Kalau Tuhan sudah menyelamatkan, dan respon itu ditunjukkan dengan apa? Dengan beribadah kepada Tuhan. Beribadah itu di dalam bahasa aslinya punya pengertian melayani dan menyembah. Nah, maka salah satu implikasinya, ibadah yang berpusat kepada Allah itu dikerjakan oleh mereka yang sudah ada di dalam Kristus. Dan yang Kristus sudah ada di dalam dirinya, saudara. Ibadah bukan dilakukan atau tidak bisa dikerjakan oleh orang-orang yang belum ada di dalam Kristus. Ibadah khusus, maka dikatakan dipisahkan oleh Allah. Eklesia dipanggil keluar dari kegelapan untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi orang yang tidak percaya tidak bisa mengerjakan. Ibadah tidak bisa dikerjakan oleh orang-orang yang belum di dalam Kristus. Dan bukan dilakukan dengan modus duniawi yang tidak percaya kepada Kristus. Itulah mengapa gereja yang sejati itu tidak serta-merta mengizinkan orang yang belum percaya melayani. Bukan sebuah arogansi semata, bukan. Tetapi berbicara tentang respon, ucapan syukur karena telah mengalami karya keselamatan Allah. Nah, pertanyaannya, kenapa karya keselamatan Kristus sebagai dasar ibadah Kristen penting untuk dipahami oleh kita, saudara sekalian? Nah, salah satunya adalah karena fenomena yang terjadi di sebagian gereja-gereja masa kini, saya katakan sebagian, tidak semua, itu memperlihatkan adanya sebuah pergeseran makna dan motivasi di dalam gereja-gereja menyelenggarakan ibadah, saudara. Saat ini seiring dengan perkembangan teknologi dan juga
budaya yang begitu cepat berubah, saudara. Ada sebagian gereja mulai menyaru dengan apa yang dilakukan oleh dunia demi eksistensi gereja tersebut diminati oleh banyak pengunjung. Apa yang saya sampaikan adalah sebuah realita, apalagi sekarang kita hidup di area informasi yang begitu terbuka, saudara. Saudara tinggal ketik dan saudara akan muncul informasi-informasi yang ada. Nah, karena dorongan tersebut, tidak sedikit gereja-gereja masa kini kemudian berlomba-lomba membuat sebuah ibadah yang menyukakan pengunjung. Bagaimana caranya supaya gereja ini penuh, kursi yang kosong ini bisa penuh? Dibuatlah strategi-strategi yang orientasinya adalah supaya pengunjung betah. Dan yang menjadi masalah ada kalanya atas nama penjangkauan, atas nama penginjilan, gereja kompromis dan menggunakan modus-modus duniawi di dalam menjalankan ibadahnya agar gerejanya diminati dan dipenuhi. Sebagai contoh, saudara, tidak sedikit gereja masa kini yang sudah mulai mirip dengan tempat hiburan. Kita tidak bisa lagi membedakan apakah ini gereja atau memang tempat entertain. Baik dalam hal pencahayaan, sound musik yang menjadi utama dari aspek liturgi. Bukan tidak boleh, tetapi dominasinya inilah yang menjadi masalah. Filosofi nyanyian jemaat, congregational singing digantikan dengan filosofi konser. Dan kalau ibadah sudah menerapkan puji-pujian dalam karakter filosofi konser, maka yang harus disorot yang mana? Yang di depan. Suara harus di depan harus lebih keras. Dan bagaimana kita bisa menyanyi? Ini hanya merupakan salah satu contoh. Dan baru-baru ini saya baru mengetahui, karena saya ketika menyelidiki tentang hal ini, ada gereja aliran Free Church namanya, Free Church. Itu di Jakarta menyatakan, mereka disclaim bahwa gereja mereka menggunakan semua jenis musik. Semua jenis lagu, mau rohani mau sekuler, yang penting siapa yang nyanyinya katanya. Jadi memang sewaktu kemudian saya penasaran, saya klik, saya lihat pemimpin pujian, seorang perempuan itu sedang menyanyikan sebuah nyanyian yang bernuansa beat tentu saja, yang seringkali diputar di klub-klub, saudara. Dan lagu ini cukup terkenal. Poinnya adalah itu bukan lagu rohani, itu adalah lagu yang sangat sekuler sekali. Baik secara lirik maupun yang lainnya. Dan yang terbaru yang saya ketahui, mereka pun mengundang seorang, bahkan mereka mengundang bintang tamu di dalam acara tersebut. Seorang DJ perempuan. Nah, mungkin kita bisa lihat sepintas saja, sebentar saja boleh diperlihatkan kepada kita apakah. Jadi ini semua adalah terbuka, saudara bisa cari. Artinya di sini juga konteksnya adalah bukan sedang menghakimi, saudara, tapi memperlihatkan. Ya, ini sepintas saja, saudara ya. Yang saudara lihat itu bukannya sebuah tempat hiburan, itu jelas di gereja. Saya tidak menyebutkan namanya, saudara. Tapi itu adalah bagian dari ibadah. Dan mereka pun memang mengakuinya secara secara terbuka, saudara. Nah, saudara, seorang teolog reform bernama R.C. Sproul di dalam sebuah sesi diskusi yang bertajuk Improper Worshiptainment mengatakan bahwa fenomena gereja-gereja yang sedang berkembang adalah gereja-gereja yang memang mencoba mengakomodir ibadah. Membuat gereja ramah pengunjung. Tentu saja membuat gereja yang ramah pengunjung itu tidak salah, saudara. Ya, kita bisa, gereja ramah pengunjung itu kan bisa berkaitan dengan area parkir yang nyaman, toilet yang bersih dan sebagainya, area-area penunjang ibadah. Tetapi yang dikatakan di sini adalah ketika sudah masuk di dalam area yang sentral, yaitu ibadah. Dia mengatakan bahwa kalau kita sebagai gereja menyesuaikan program ibadah dalam tanda kutip atas nama penjangkauan untuk orang yang belum percaya, itu sangat bertentangan sekali dengan apa yang dikatakan oleh kitab suci dan apa yang diajarkan firman Tuhan. Dan bagi dia, gerakan gereja yang ramah pengunjung adalah sebuah distorsi
yang bisa merusak terhadap apa yang diperintahkan dan diharapkan Tuhan bagi sebuah ibadah korporat. Mungkin kita bisa mendengarkan sejenak apa yang disampaikan oleh R.C. Sproul. I tailor the program for the unbeliever. That's totally antithetical to what the New Testament teaches and what the Word of God teaches. So this whole movement of seeker sensitivity is a pernicious distortion of what God commands and expects. And what it is Jim Boyce used to say, with the church is trying to be the church, do the Lord's work in the world's way. And it works. It works. I mean, as far as people will come in droves if you entertain them and if you make them feel comfortable and all of that. So when you talk about seeker sensitivity, and what that means historically is that you design consciously worship for the unbeliever. That's crazy. Jadi menurut R.C. Sproul, gereja yang berambisi ingin menjadi gereja yang paling diminati dan menjadi gereja yang berusaha menjadi gereja yang melakukan pekerjaan Tuhan, itu dengan cara dunia adalah sebuah kesalahan, sesuatu hal yang gila. Karena ingin diminati, maka gereja berusaha menjadi gereja yang melakukan pekerjaan Tuhan, tetapi dengan cara duniawi. Dan biasanya menurut dia memang berhasil. Sebagai contoh, kalau kita hanya sekedar ingin supaya gereja kita penuh, mari kita undang saja. Misalkan Mongol, terus stand up. Dan itu sudah dilakukan oleh gereja-gereja lain. Saya jamin pasti ramai, saudara. Atau kalau kita punya dana yang cukup, kita undang Lisa Blackpink, saudara. Hanya sekedar untuk nyanyi satu pujian. Dijamin yang ngantri begitu banyak, bukan hanya orang percaya, orang tidak percaya pun akan datang, saudara. Kalau tujuan kita hanya semata-mata supaya gereja itu penuh. Itu yang dikatakan oleh R.C. Sproul. Fenomena yang sedang terjadi adalah gereja berlomba-lomba untuk menjadi gereja yang paling diminati. Dan seringkali mereka menggunakan cara-cara duniawi. Dan dia menyimpulkan bahwa jika gereja berorientasi menyusun dan menjalankan program ibadah yang ramah bagi pengunjung, maka secara historis gereja sedang merancang secara sadar sebuah ibadah bagi orang-orang yang belum hidup dalam Kristus. Hanya orientasinya adalah bukan lagi jemaat Tuhan, tapi adalah merekrut sebanyak-banyaknya orang untuk datang. Dalam tanda kutip, dalam kaitan tertentu mungkin seperti terkesan rohani, karena itu bagian dari penjangkauan. Tetapi R.C. Sproul berkata bahwa asal-muasalnya kenapa gereja ada, pertama-tama bukan bicara penginjilan. Pada asal-muasalnya gereja itu diadakan adalah sebagai tempat berkumpul, tempat orang beribadah, tempat orang menyembah Tuhan. Dan belajar firman dan berdoa bersama. Itulah menurut R.C. Sproul alasan mengapa gereja ada pada awalnya. Mereka berkumpul untuk bergereja, beribadah, bersekutu bersama dengan orang-orang kudus, mempelajari firman dan menjalankan perjamuan kudus. Saudara, karena dasar dari ibadah Kristen adalah karya keselamatan Allah di dalam Kristus Yesus, maka R.C. Sproul juga mengatakan lokus dari ibadah Kristen itu bukan hanya di bumi, tapi di surga. Jadi lokus ibadah itu adalah surgawi, saudara. Nah, sewaktu penulis surat Ibrani berbicara tentang ibadah, mari kita buka Ibrani 12 ayat 22 sampai 24. Kalau kita baca Ibrani 12, 24, penulis Ibrani sedang berbicara tentang ibadah dalam konteks perjanjian baru setelah karya penebusan Kristus. Dikatakan, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Yerusalem adalah tempat di mana bait Allah berada, dan dia katakan Yerusalem surgawi. Dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Di sini penulis Ibrani sedang berbicara bahwa ibadah yang dikerjakan secara korporat oleh umat Allah itu, lokasinya sebenarnya adalah di surga. Ya, datanglah kerajaanmu,
di bumi seperti di surga. Jadi menurut R.C. Sproul, sewaktu kita beribadah kepada Tuhan, sebenarnya kita ini sedang diangkat ke surga. Sewaktu kita datang ke rumah Tuhan di hari Minggu, kita mempersiapkan diri untuk beribadah. Kita berjalan, mungkin kita naik motor, kita naik angkot, dan kita naik mobil. Dan kemudian kita datang di hari Minggu untuk beribadah dan menyembah dan melayani Tuhan. Kita ini sebenarnya sedang berjalan di ambang pintu surga. Kita sedang transit. Bukan hanya dari yang profan kepada yang kudus. Kita bukan hanya transit dari yang sekular kepada yang sakral. Kita bukan hanya transit dari yang sesuatu yang umum yang biasa terjadi di dunia kepada yang tidak umum. Tapi kita juga dikatakan kita sedang transit dari bumi ke surga. Dan kalau ibadah yang kita kerjakan sifatnya surgawi, saudara, kira-kira pertanyaannya siapa lagikah yang hadir selain kita, saudara? Kalau memang penulis Ibrani bilang ibadah kita ini sifatnya surgawi, kira-kira siapa lagi yang hadir selain kita? Penulis Ibrani berkata apa? Di sana ada kumpulan beribu-ribu malaikat. Ada roh-roh orang benar, segala zaman. Berdasarkan Ibrani pasal 12, yang ikut berpartisipasi dalam ibadah korporat orang percaya adalah, salah satunya adalah malaikat. Dalam ibadah yang kita jalankan ada ribuan malaikat yang sedang memuji Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kita saat ini memang tidak bisa melihat malaikat, saudara, karena dia adalah roh. Mereka itu roh. Kita tidak bisa mendengar pujian malaikat sedang bernyanyi, memuji Tuhan bersama dengan kita. Bahkan mungkin malaikat pun tidak bisa mengerti nyanyian seperti apa yang sedang kita nyanyikan saat ini, saudara. Namun yang saya ingin sampaikan adalah ibadah yang kita lakukan merupakan ibadah surgawi yang berisikan penyembahan dan puji-pujian yang kita tujukan kepada Allah yang telah menyelamatkan kita. Saudara. Saya percaya, saudara, kalau kita diberikan kemampuan semua ini untuk bisa melihat malaikat, saya percaya kita tidak akan ibadah datang dengan santai, saudara. Pasti ada kegentaran. Tapi inilah tantangannya, makanya kenapa tidak diperlihatkan. Ini menjadi satu tantangan buat kita. Bagaimana kita melakukan ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Soalnya oleh karena dasar ibadah kita adalah karya keselamatan Allah di dalam Kristus Yesus, maka pusat dari ibadah tentu saja adalah Kristus. Dalam ibadah yang kita kerjakan, fokus ibadah kita adalah Kristus dan karyanya, saudara. Dan Kolose 1 ayat 15 sampai 18 mengatakan, Kristus adalah pusat ciptaan. Kristus adalah pusat jemaat. Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung dari segala ciptaan. Segala sesuatu diciptakan olehnya dan untuknya. Kristus adalah pusat dan tujuan ibadah. Pusat kehidupan, pusat ciptaan. Kolose 1 ayat 15, Paulus menegaskan bahwa Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Apa artinya, saudara? Kristus secara sempurna menyatakan siapa Allah. Kita bisa kenal Tuhan karena kita kenal Yesus. Kita bisa kenal bagaimana pribadi dari Allah. Bagaimana cara Allah mengasihi itu dari Yesus. Karena Yesus adalah Allah itu sendiri. Dia menampakkan Allah di dalam dirinya. Dan dalam ibadah yang kita kerjakan secara komunal oleh sebab itu. Ibadah bukan sekedar simbol. Ibadah bukan sekedar lambang. Orang Kristen memang harus beribadah. Ibadah bukan berbicara tempat. Oh, saya ke gereja karena saya ingin beribadah. Bukan. Ibadah bukan sekedar ritual. Oh, karena saya orang Kristen, keluarga saya orang Kristen, saya diminta oleh papa mama saya untuk datang ke gereja, maka saya harus datang ke gereja. Dalam ibadah yang kita kerjakan secara komunal, ibadah bukan sekedar simbol, bukan sekedar tempat, bukan sekedar ritual, tetapi sebuah selebrasi. Sebuah pemujaan terhadap Kristus yang sudah menyelamatkan kita.
Oleh karena itu kita tentu saja, kalau ini adalah selebrasi, sebuah pemujaan terhadap Allah yang sudah menyelamatkan kita, maka kita harus mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya ketika kita menyambut undangan Tuhan. Karena kenapa? Kenapa disebut undangan, saudara? Tidak semua orang diundang. Maka kita harus mempersiapkan dengan sebaik-baiknya di dalam menyambut undangan Tuhan ketika kita dipanggil untuk beribadah kepadanya. Ketika kita masuk di dalam rumah Tuhan, kita juga harus antusias di dalam menjalankan ibadah kita dengan terlibat, berpartisipasi dalam setiap aspek ibadah yang kita kerjakan. Rancangan ibadah harus dipersiapkan, harus disusun sedemikian rupa yang tujuannya adalah meninggikan Tuhan. Baik pujian, baik aklamasi, baik pemberitaan, semuanya harus kristosentris. Karena ibadah itu berbicara tentang Kristus. Dan surat Kolose juga menulis, Yesus adalah pusat ciptaan dan kehidupan. Nah, dalam hal ini kita menyembah Kristus bukan hanya sebagai juru selamat sebenarnya, saudara, tetapi sebagai Tuhan atas segala sesuatu. Dialah yang menopang hidup kita dan yang menopang alam semesta ini, saudara. Tapi inilah yang seringkali menjadi salah kaprah orang Kristen dalam memahami pribadi Yesus. Tidak jarang orang yang kemudian menerima Yesus, dia hanya berfokus kepada Yesus yang menyelamatkan dirinya. Dia hanya meyakini Yesus, memfokuskan Yesus sebagai juru selamat saja dan meluputkan bahwa Yesus itu juga adalah Tuhan. Jadi yang menyelamatkan kita itu memang juru selamat, tapi dia adalah Tuhan. Maka di dalam setiap kelas katekisasi, khususnya waktu doktrin kristologi, saya suka memulai kelas dengan bertanya pada para peserta, menurutmu siapakah Yesus? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang mudah sebenarnya, saudara. Tetapi banyak orang kemudian, para peserta khususnya remaja, menjawab, Yesus adalah juru selamat. Dan bahkan ada yang mengatakan Yesus itu adalah sahabat. Ya, itu tidak salah, saudara. Yesus adalah orang yang paling pribadi, yang paling mengerti kita seperti layaknya sahabat. Yesus adalah juru selamat dan itu juga sudah tertera di dalam kitab suci. Tapi kita juga harus ingat, Yesus bukan sekedar juru selamat, tapi dia adalah Tuhan atas hidup kita. Dialah yang sudah menebus kita. Dulu kita ini budak dosa, kita itu dipajang di pasar budak dosa, seakan-akan seperti itu. Kemudian Yesus datang memanggil kita, memilih kita. Dan implikasinya apa? Yesus adalah pemilik hidup kita, saudara. Yesus bukan hanya juru selamat, tetapi dia adalah Tuhan atas hidup kita. Tuhan berasal dari kata Tuhan, yang artinya dia adalah pemilik hidup kita. Nah, fenomena ibadah yang berorientasi untuk menyenangkan pengunjung akan melahirkan implikasi yang tidak baik bagi sentralitas Kristus di dalam ibadah maupun dalam kehidupan orang Kristen. Dengan kata lain, demi diminati dan penuh, maka sebuah gereja bisa tergoda untuk tidak memberitakan Kristus secara utuh sebagai pusat dari ibadah, melainkan menempatkan hal-hal di luar Kristus yang diminati pengunjung sebagai daya tariknya. Yang penting adalah bagaimana, jadi pemikirannya adalah pragmatis, bagaimana supaya gereja penuh. Dan meskipun Yesus diberitakan dalam ibadah tersebut, seringkali Yesus yang dikhotbahkan adalah Yesus hasil imajinasi yang diinginkan jemaat, bukan Yesus yang ada di dalam Alkitab. Kalau Yesus yang diberitakan hanyalah Yesus yang bisa memenuhi semua kebutuhan kita, maka bukan tidak mungkin sewaktu ada orang yang kemudian menjadi Kristen, dia percaya kepada Tuhan karena Tuhan bisa memberikan dia jalan keluar secara instan, dan kemudian dia tidak berakar kepada pengenalan Kristus yang utuh. Bukan tidak mungkin di dalam perjalanan hidupnya sebagai orang Kristen ia akan menjadi goyah, bahkan frustrasi sewaktu doa-doanya yang sudah ia panjatkan siang dan malam, toh kenapa tidak dijawab. Sewaktu sudah memberikan diri untuk melayani Tuhan, rajin, tapi kenapa bisnis tetap merugi? Sewaktu jodoh yang dirindukan tidak kunjung tiba. Kalau itu, dan itu bisa terjadi, bukan tidak mungkin, ketika orang tersebut tidak mengenali Yesus secara utuh. So, Yesus Kristus adalah pusat dari ibadah Kristen. Dia adalah Tuhan atas ciptaan dan kehidupan. Artinya apa?
Artinya tentu saja Kristus adalah pribadi yang sanggup, sangat sanggup memelihara hidup kita. Dia sangat sanggup melepaskan kita dari jerat kesulitan. Dan ia menjaga kita, dia sanggup menjaga kita. Dia sanggup memelihara kita. Dia sanggup mendatangkan kebaikan demi kebaikan demi kebaikan buat kita. Dia Tuhan atas ciptaan, dia Tuhan atas kehidupan, dia sanggup, saudara. Namun kalau kita datang beribadah kepada Tuhan, kita datang ingin mengenal Tuhan lebih dalam, menyembah Tuhan hanya untuk supaya pada akhirnya Tuhan memenuhi keinginan-keinginan kita semata tanpa menempatkan Dia sebagai pusat penyembahan kita. Nah, itu sama saja saudara, kita sedang menurunkan derajat Yesus yang adalah Tuhan atas hidup kita menjadi sekedar dokter panggilan, saudara. Kita sakit, kita ingat Tuhan. Kita sembuh, ya memang Tuhan tugasnya menyembuhkan saya. Kita menurunkan derajat Yesus sebagai departemen sosial. Kalau ada apa-apa kita baru datang kepada Tuhan. Kita menempatkan Yesus hanya sekedar seperti biro jodoh. Menjadi tukang kredit. Tentu saja tidak ada yang salah ketika kita meminta kepada Tuhan. Dan memang kita harus meminta kepada Tuhan. Tapi poinnya adalah jangan sampai kemudian arahnya dirubah, saudara. Karena dia juru selamat, maka dia harus selalu melayani saya dari atas ke bawah. Kita lupa bahwa dia adalah Tuhan, maka harus ada tanggung jawab dari bawah ke atas. Oleh sebab itu sebagai orang-orang yang sudah ditebus, kita harus menempatkan Kristus sebagai pusat penyembahan kita, baik di dalam ibadah komunal maupun di dalam kehidupan kita. Dan saya ingin mengajak kita supaya kita lebih memahami makna dan penerapan dari ibadah yang berpusat pada Kristus. Saya ingin mengajak kita melihat dari apa yang dikatakan oleh Alkitab. Sekarang mari kita kembali membuka Ibrani pasal 12 ayat 24, saudara sekalian. Ibrani 12 ayat 24 menulis begini. Dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Kenapa penulis Ibrani di sini tiba-tiba menyinggung Habel, saudara? Di bagian ini kalau kita membaca dikatakan bahwa darah pemercikan covenant dari Yesus itu dikatakan apa? Lebih kuat dibandingkan dengan percikan darah Habel. Nah, di dalam penelitian saya tentang ibadah dan juga ketika saya mempersiapkan ini, saya kembali diberitahu oleh R.C. Sproul untuk melihat ibadah yang berkenan kepada Allah lewat penyembahan yang dilakukan oleh Habel. Di awal kita bertanya, penyembahan seperti apa sih yang berkenan kepada Allah? Dan penulis Ibrani sedang memberikan indikasi, petunjuk penyembahan yang dilakukan oleh Habel. Nah, oleh sebab itu saya akan kembali mengajak kita untuk membuka Ibrani 11 ayat keempat terkait dengan Habel. Terkait dengan penyembahan Habel. Mari kita lihat Ibrani 11 ayat keempat. Ibrani 11 ayat keempat berkata, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah kurban yang lebih baik daripada kurban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Nah saudara, supaya kita lebih jelas lagi, lebih clear lagi, lebih teringat lagi, sekarang kita buka Kejadian pasal keempat, ayat kedua sampai kelima. Kejadian 4 ayat 2 sampai kelima berkata begini. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai kurban persembahan. Habel juga mempersembahkan kurban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain pribadinya dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi panas dan mukanya muram. Sampai situ saja. Saudara, saya ingin mengajak kita untuk mengingat kisah ini, saudara. Terus kalian kalau kita ingat kisah ini, dikisahkan itu ada dua bersaudara ya, betul ya. Yang satu itu petani. Yang satu gembala. Yang satu mempersembahkan dari hasil gembalaannya.
Yang satunya lagi mempersembahkan dari hasil pertaniannya. Dua-duanya mempersembahkan yang terbaik, yang baik kepada Tuhan. Bentuk persembahan yang baik. Yang satu, sewaktu ia mempersembahkannya kepada Allah, persembahannya diterima Allah. Allah senang kepada persembahan yang satu ini. Allah berkenan terhadap persembahannya. Lalu saudaranya yang lain juga mempersembahkan persembahannya. Dan Allah ternyata tidak berkenan, bahkan menolak. Nah, sebelum kita bertanya kenapa Allah menerima persembahan Habel dan menolak persembahan Kain, sekarang mari kita lihat kembali teks kejadian keempat ini dengan baik, dengan seksama, saudara. So, dari teks yang kita lihat, Alkitab memberitahu kenyataan kepada kita, sebuah realita kepada kita. Bahwa ternyata Allah itu tidak serta-merta menerima semua bentuk penyembahan yang kita persembahkan. Betul ya saudara, kan di sini ada dua persembahan. Dua pribadi memberikan persembahan. Tapi hanya satu yang diterima. Berarti apa saudara? Berarti Allah tidak menerima semua bentuk penyembahan kita, saudara. Ada yang diterima, ada yang tidak, saudara. Kenyataan ini tentu saja sangat mengerikan buat kita. Sebab bagaimana seandainya ibadah yang kita kerjakan, yang sudah kita persiapkan dengan mati-matian, kita menganggap bahwa ibadah yang kita lakukan ini berkenan kepada Tuhan dengan pengetahuan kita, dan kemudian kita serahkan kepada Tuhan, tetapi ternyata Tuhan tidak menerimanya, saudara. Bukankah hal ini mengerikan, saudara? Kita merasa hidup kita sudah benar di hadapan Tuhan, kita melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Tapi tidak diterima oleh Tuhan. Bukankah ini sesuatu yang mengerikan, saudara? Dan solusi cepatnya ketika kita diberitahu persembahan kita tidak diberkenan, apa yang kita lakukan? Secara logika kita akan mengubah bentuk ibadah kita yang dari tidak berkenan, itu kita ubah supaya berkenan kepada Tuhan. Kita mengubah kalau kita tahu. Nah, kembali kepada pertanyaan kita. Kenapa Allah menerima persembahan Habel dan menolak persembahan Kain? Ada yang berpendapat karena persembahan Habel adalah persembahan yang melibatkan darah. Sedangkan Kain tidak. Tetapi kalau itu yang terjadi, Alkitab Perjanjian Lama itu mencatat bahwa persembahan yang diatur di bait Allah pada waktu itu bukan hanya yang melibatkan persembahan yang melibatkan darah saja, tetapi juga ada korban sajian. Dari tepung-tepungan, dari padi-padian. Dan itu berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan atur. Kalau kamu gak punya uang, kamu boleh pakai burung tekukur atau bahkan korban sajian. Artinya Tuhan berkenan. Oleh sebab itu jawabannya tidak berpatok kepada apa jenis persembahannya yang dipertanyakan oleh Tuhan. Kenapa yang satu diterima, kenapa yang satu tidak, itu bukan berbicara apa yang kita persembahkan, saudara. Bukan karena yang satu ini karena melibatkan darah dan yang ini tidak, bukan. Kan Tuhan juga tidak mungkin melihat persembahan, oh yang dikasihnya banyak, yang ini kasih sedikit, tidak seperti itu. Bukan bentuk persembahannya yang sedang dipertentangkan. Nah, sekarang kembali kita melihat ke Ibrani 11 ayat keempat. Dikatakan kalau kita perhatikan karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Jadi kata kuncinya di sini apa? Iman. Karena iman. Di sini tidak bicara, penulis Ibrani tidak lagi bicara tentang bentuk persembahannya, apakah dia lemak ataupun hasil bumi, tidak. Dikatakan karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Jadi perbedaannya adalah yang satu merupakan korban pujian kepada Tuhan yang dipersembahkan dengan iman. Dan di dalam iman. Itulah yang dilakukan oleh Habel. Tuhan Yesus di Yohanes 4 ayat 24 berkata, Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Perhatikan, Allah itu apa? Allah itu roh. Jadi kalau kita mau menyembah roh, Allah yang adalah roh, maka kita harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Allah itu kebenaran satu-satunya. Maka ketika kita ingin menyembah Tuhan, kita harus menyembah
Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kebenaran satu-satunya adalah apa? Allah adalah pusat segalanya, saudara. Nah, beberapa penafsir mengatakan sewaktu Kain mempersembahkan persembahannya kepada Allah, ia tidak sedang mempersembahkan persembahannya di dalam roh dan kebenaran. Sehingga itulah yang membuat persembahannya tidak diterima oleh Allah. Dengan kata lain, kurban persembahan Kain tidak ditunjukkan sebagai sebuah respon ketaatan, respon kesetiaan, respon penyembahannya kepada Allah. Tetapi sebaliknya sedang berpusat kepada diri dia sendiri, diri Kain, dan bukan berpusat kepada Allah. Maka kita melihat di Kejadian dikatakan apa? Ketika Kain tahu persembahannya tidak diterima, ia menjadi panas, ia muram mukanya. Dia tidak menghargai Allah. Allah mau terima mau tolak kan karena itu kedaulatan Allah. Bagian kita adalah mempersembahkan. Melakukan dengan segenap hati kita, saudara. Saudara, menyembah Allah di dalam roh artinya menyembah dari jiwa yang paling dalam. Menyembah dari hati, bukan sekedar fisikal. Saudara, tangan kita bisa mengangkat kepada Tuhan sambil kita menutup mata. Tapi apakah hati kita pun sedang mengangkat kepada Tuhan? Jadi ibadah di dalam penyembahan terhadap Tuhan dengan roh, bukan bicara yang kelihatan saja. Menyembah di dalam roh dan kebenaran adalah ibadah yang melibatkan hati, jiwa, seluruh hidup kita. Maka ibadah bukan berbicara hanya untuk hari Minggu, tapi ibadah berbicara secara holistik dalam kehidupan. Pertanyaan refleksi untuk kita tanyakan kepada diri kita adalah, sewaktu saya datang beribadah di gereja, apakah saya sungguh-sungguh berfokus kepada Kristus? Atau lebih tertarik kepada suasana atau sesuatu yang bisa menghibur saya? Dan pertanyaan refleksi yang kedua adalah, bagaimana saya bisa lebih menjadikan Kristus pusat dari setiap aspek hidup kita? Aspek ibadah, termasuk di rumah, termasuk di keluarga. Kiranya sebagai umat yang sudah ditebus, kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk menjalankan penyembahan yang berpusat kepada Kristus, baik di dalam ibadah komunal maupun di dalam kehidupan keseharian kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami kembali datang mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah kami terus diingatkan bahwa kami yang sudah diselamatkan oleh Tuhan seharusnya merespon dengan satu ucapan syukur yang kami tujukan kepada Tuhan. Tidak lagi memusatkan diri kami kepada diri kami sendiri, tetapi justru kepada Engkau ya Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan, pemilik hidup kami. Dan biarlah hidup kami berikan hanya kepada Tuhan. Kami menjalankan hidup kami bukan untuk kami sendiri, tetapi untuk Tuhan. Di dalam setiap tanggung jawab, talenta, karunia, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, biarlah bisa kami kerjakan demi menyenangkan dan meninggikan nama Tuhan. Bukan hanya ketika Engkau memanggil kami untuk datang beribadah hari Minggu ke rumah Tuhan, kami beribadah, tetapi juga di dalam kehidupan keseharian kami, Roh Kudus boleh mengingatkan kami dan menolong kami untuk kami senantiasa memusatkan penyembahan kami pada Engkau semata. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya, jemaat sekalian, di pagi hari ini juga kita bersyukur kepada Tuhan karena sebuah kesempatan kita bisa menyaksikan ada beberapa saudara kita yang akan melakukan prosesi baik sakramen baptisan kudus maupun juga upacara sidi. Boleh ditampilkan nama-nama yang akan dibaptis dan disidi. Nah, inilah nama-nama yang hari ini akan mengikuti sakramen baptisan kudus dan yang akan melakukan sidi.
Dan sewaktu saya sebutkan namanya, silakan untuk maju ke depan. Yang pertama untuk baptisan kudus yaitu Vika Ardela Susanti. Silakan maju menghadap mimbar, ya. Dan untuk peserta CD itu Haryono Mahaludin Sinaga. Lalu ada Jeremy Budi Santoso. Yang ketiga itu Siti Nuraida, itu tidak bisa mengikuti prosesi CD karena beliau terkena demam berdarah dan harus dirawat. Kita terus doakan supaya boleh mengalami pemulihan. Nah, saat ini saya akan membacakan, boleh rada ke tengah sedikit. Silakan teman-teman maju ke tengah. Nah, saat ini saya akan membacakan titah dan pertanyaan kepada para peserta baptisan kudus dan juga CD. Saudara sekalian, Tuhan Yesus berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Nah, sesuai dengan apa yang diajarkan Alkitab, bahwa manusia dibenarkan bukan hanya karena melakukan hukum Taurat, melainkan bersandar kepada anugerah Allah melalui karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus, dan dengan iman kita diselamatkan. Maka upacara CD maupun baptisan kudus menyatakan suatu kesaksian bahwa kita mengaku dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat di hadapan Allah, dan mengaku sebagai Tuhan di hadapan jemaat. Supaya sama seperti Tuhan Yesus, kita dikuburkan dan dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Allah Bapa, dengan menyatakan suatu kehidupan yang baru di dalam Tuhan dan jemaatnya. Setelah majelis jemaat mengadakan percakapan gerejawi dengan saudara sekalian, maka selaku hamba Tuhan, saya pun telah diberi mandat dari majelis jemaat untuk membaptiskan saudara yang hari ini akan mengalami baptisan kudus, juga meneguhkan saudara sekalian yang hari ini akan melakukan CD. Namun sebelumnya, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan di bawah ini, supaya saudara sekalian, baik yang menerima baptisan kudus dewasa maupun yang menerima CD, dapat memberikan jawaban atau pernyataan di hadapan Allah dan jemaatnya sesuai dengan pengakuan dan keyakinan yang sebenarnya. Yang pertama, apakah saudara percaya kepada Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, yang mengaruniakan Alkitab sebagai firman Allah dengan norma yang tertinggi, benar, dan suci untuk kehidupan umat manusia? Yang kedua, nanti mohon dijawab dengan cukup lantang. Yang kedua, apakah saudara percaya bahwa saudara sejak mulanya adalah orang-orang yang berdosa? Karena itu saudara mau percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat, dan menerima pengampunan dosa dalam namanya. Yang ketiga, apakah saudara menyetujui pasal-pasal pengakuan iman yang diajarkan di gereja ini? Dan apakah saudara berjanji mau setia dan tetap bertekun dalam ajaran ini sampai akhir hidup, di dalam ibadah, bersedia melayani dan taat kepada tata gereja GKI? Bila terdapat sesuatu yang perlu ditegur atau dikenakan disiplin gereja dalam iman dan perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan, apakah saudara mau dan rela mematuhinya? Yang keempat, apakah saudara mengakui bahwa keputusan saudara menerima baptisan kudus dewasa maupun juga yang menerima CD adalah sebuah pengakuan iman yang dinyatakan atas kerelaan saudara tanpa suatu tekanan dan paksaan dari pihak manapun, dan tidak menyatakan penyesalan di dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun? Wahyu 2 ayat 10 berkata, "Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan kata Tuhan, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Saya mengundang Penatua Lukas untuk boleh membantu melayani dalam baptisan, dan saya memanggil Vika Ardela Susanti untuk berlutut untuk menerima baptisan kudus di hadapan Tuhan. Silakan lebih tunduk lagi. Vika Ardela Susanti, saya membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Anak,
dan Roh Kudus. Firman Tuhan berkata kepadamu, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil engkamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kiranya Allah Tritunggal menjagamu, memberkatimu di sepanjang kehidupanmu. Amin. Silakan kembali berdiri. Saya memanggil Saudara Haryono Mahaludin Sinaga untuk berlutut di hadapan Tuhan. Haryono Mahaludin Sinaga, berdasarkan baptisan kudus yang engkau telah terima dan berdasarkan pengakuan imanmu di hadapan Allah dan jemaat, hari ini saya meneguhkan engkau di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Firman Tuhan berkata kepadamu, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Kiranya Allah Tritunggal menjagamu, memberkatimu di sepanjang kehidupanmu. Amin. Saya memanggil Saudara Jeremy Budi Santoso untuk berlutut di hadapan Tuhan. Jeremy Budi Santoso, berdasarkan baptisan kudus yang engkau telah terima dan berdasarkan pengakuan imanmu di hadapan Allah dan jemaat, hari ini saya meneguhkan engkau di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Firman Tuhan berkata kepadamu, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kiranya Allah Tritunggal menjagamu, memberkatimu di sepanjang kehidupanmu. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama berdoa untuk ketiga saudara kita yang hari ini mengikuti baptisan dan sidi. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau adalah Allah yang berinisiatif menyelamatkan setiap kami. Dan pada hari ini ada 3 pribadi yang boleh Engkau teguhkan, yang sudah melakukan baptisan kudus maupun juga peneguhan sidi. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau yang adalah Tuhan senantiasa menjadi Tuhan atas hidup mereka. Engkau adalah Tuhan yang boleh memberkati, menjaga, menuntun hidup mereka untuk menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia, yang hidupnya berkenan kepadamu. Dan kiranya juga Engkau adalah Tuhan yang boleh memberikan pertumbuhan iman kerohanian sehingga mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia, taat, mengikut Tuhan sampai akhir hidup mereka dan menjadi dampak, garam dan terang dimanapun mereka berada, memuliakan nama Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan mereka. Inilah doa kami dan kami bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, saya mengundang sekali lagi untuk Penatua Lukas Kurnia sebagai wakil majelis untuk boleh memberikan Alkitab dan piagam sebagai tanda kasih kepada peserta baptis. Yang pertama adalah Vika Ardela. Silahkan maju. Nanti boleh naik aja ya. Naik aja silahkan. Saudara Jeremy. Para peserta baptis ini silakan menghadap jemaat dan saya undang jemaat untuk bangkit berdiri dan mari kita sambut mereka, berikan tepuk tangan dan mari kita terus doakan mereka supaya mereka senantiasa boleh hidup mengalami persekutuan
pertumbuhan bersama.